wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok Sel Inang Ragi akan menjelaskan mengenai review jurnal kami yang berjudul Produksi Protein HBS AG menggunakan Sistem Ekspresi Pichia pastoris untuk pengembangan vaksin hepatitis B. Jadi, berdasarkan jurnal tersebut, produk yang akan dihasilkan adalah protein HBS AG, di mana protein HBS AG berasal dari DNA plasma darah karier virus hepatitis B. Dan target dari produk protein HBS AG yaitu untuk pengembangan vaksin hepatitis B di kemudian hari. Lalu, sel inang apakah yang digunakan? Jadi, sel inang yang digunakan adalah sel inang yang berasal dari Pichia pastoris. Mengapa menggunakan Pichia pastoris? Karena sistem ekspresi dari Pichia pastoris mempunyai beberapa keuntungan apabila dibandingkan dengan sistem ekspresi lainnya dalam produksi protein heterolog. Di antaranya yaitu protein heterolog yang disekresikan oleh Pichia pastoris akan lebih dominan karena ragi jenis ini hanya mengeluarkan sedikit protein endogen. Selanjutnya, asal DNA sisipan. Pada jurnal tersebut, asal DNA sisipan berasal dari Pichia pastoris, di mana Pichia pastoris merupakan vektor ekspresi yang umum digunakan karena ia mengandung vektor yang mengandung urutan nukleotida AOX1 di ujung 3 aksen dan pada urutan promotor AOX1 di ujung 5 aksen dan juga gen penanda HIS4. Selanjutnya, vektor ekspresi yang umum digunakan untuk Pichia pastoris dapat dilihat pada tabel yang tertera setelah ini. Pada tabel tersebut merupakan daftar vektor yang mengandung urutan nukleotida AOX1 di ujung 3 aksen dan urutan promotor AOX1 di ujung 5 aksen dan juga mengandung gen penanda HIS4. Hingga saat ini, belum ada vektor episomal stabil yang berhasil dikembangkan untuk jenis Pichia pastoris. Berikut merupakan tabel yang berisi vektor yang sering digunakan untuk Pichia pastoris beserta keunggulan-keunggulan dari masing-masing vektor. Pada jurnal dapat diketahui bahwa metode atau cara penyisipan DNA sisipan ke dalam vektor biasanya diintegrasikan pada kromosom Pichia pastoris untuk mendapatkan sistem ekspresi yang stabil. DNA sisipan dapat diintegrasikan ke dalam kromosom Pichia pastoris dengan dua strategi, yaitu yang pertama adalah rekombinasi homolog pada satu sisi atau single crossover, dan yang kedua adalah rekombinasi homolog pada dua sisi atau double crossover atau disebut juga gene transplacement. Cara penyisipan DNA sisipan ke dalam vektor yang pertama adalah single crossover yang dapat dilakukan di mana integrasi hanya akan terjadi pada salah satu ujung 3 aksen urutan nukleotida AOX atau pada gen penanda HIS4. Strategi ini diawali dengan memasukkan DNA sisipan ke dalam mutan auxotrof atau mutan HIS4. Fragmen DNA akan menstimulasi terjadinya rekombinasi homolog pada satu sisi atau single crossover dengan frekuensi tinggi, yaitu sekitar 50-80% transforman HIS+. Rekombinasi homolog pada strategi ini tidak terjadi pada lokasi yang spesifik, sehingga dapat menyebabkan terjadinya rekombinasi berulang. Peristiwa tersebut mengakibatkan adanya perbedaan jumlah salinan gen target pada vektor ekspresi dengan jumlah salinan gen target yang terintegrasi pada kromosom. Selanjutnya, strategi yang kedua dalam penyisipan DNA kepada vektor yaitu adalah gene transplacement. Pada strategi ini, vektor ekspresi Pichia pastoris direstriksi sehingga menghasilkan fragmen DNA yang mengandung kaset ekspresi dan gen penanda atau HIS4 yang diapit dengan urutan AOX1 pada ujung 5 aksen dan 3 aksen.
Hal ini dapat menstimulasi terjadinya gen transplacement pada urutan nukleotida AOX1. Gen AOX1 akan terdelesi dan digantikan oleh kaset ekspresi dan gen penanda. Metode ini akan menghasilkan 10-20% integran yang bersifat histidin fototrofik atau HIS+. Karena adanya gangguan terhadap gen AOX1, integran ini hanya bergantung pada gen AOX2 yang ditranskripsikan secara lemah untuk tumbuh pada metanol dan memiliki fenotip MOTS. Lalu, bagaimanakah metode seleksinya? Seleksi klon bakteri yang benar yaitu bakteri yang mengandung plasmid rekombinan. Dalam contoh ini, seleksi dilakukan dengan menggunakan media tumbuh bakteri yang mengandung antibiotik. Sel yang tidak mengandung plasmid tidak akan tumbuh pada media yang mengandung ampicillin maupun tetrasiklin. Sel bakteri yang mengandung plasmid tanpa sisipan tumbuh pada media yang mengandung tetrasiklin maupun ampicillin. Sel bakteri yang mengandung plasmid rekombinan tumbuh pada media yang mengandung tetrasiklin tetapi tidak tumbuh pada media yang mengandung ampicillin karena gen APR disisipi DNA asing sehingga tidak berfungsi. Terdapat 3 langkah dasar dalam proses ekspresi gen asing pada ragi Pachyia pastoris yang merupakan metode produksi dari produk. Yang pertama adalah penyisipan gen ke dalam vektor ekspresi, kedua adalah introduksi vektor ekspresi ke dalam genom P. pastoris, dan yang ketiga adalah seleksi Galot yang potensial untuk menghasilkan produk gen asing tersebut. Metode analisis hasil protein dan pengujian hasil biasanya dilakukan secara kuantitatif dan juga kualitatif. Analisa awal yang dilakukan termasuk diantaranya adalah analisis RT-PCR secara kuantitatif, Southern blot, dan uji produksi pada bioreaktor. Uji skala kecil dapat dilakukan dalam skala kecil pada deep well plates atau shake plates. Kemudian, metode pemurnian produk. Transformasi dilakukan dengan metode heat shock dengan cara sebagai berikut. Sebanyak 50 mikroliter sel kompeten dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf, kemudian ditambah dengan 1 mikroliter plasmid rekombinan, kemudian didinginkan di dalam es selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan heat shock dengan cara tabung Eppendorf yang berisi sel kompeten dan plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam water bath dengan temperatur stabil pada suhu 42 derajat Celcius selama 40 detik. Kemudian dipindahkan lagi ke dalam box es selama 1 menit. Selanjutnya dimasukkan ke dalam falcon yang berisi 800 mikroliter LB cair yang tidak mengandung ampicillin dan dihomogenkan. Kemudian dikultur selama 90 menit dalam shaker dengan kecepatan 120 rpm. Selanjutnya dipindahkan ke dalam tabung Eppendorf berukuran 1,5 mili, kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 1000 rpm selama 5 menit. Supernatan selanjutnya dibuang sampai tersisa sekitar 25 mikroliter dan siap dikultur dengan media seleksi yaitu ampicillin 50 mikroliter per mili yang mengandung X-gal dan IPTG untuk dilakukan screening koloni yang mengandung plasmid rekombinan. Dalam proses produksi, mungkin saja muncul adanya pengotor dan juga kontaminan yang muncul dari hasil produksi, di mana metode ini membutuhkan beberapa tahap dengan risiko di mana kontaminasi ragi mungkin saja terjadi. Selain itu, pemotongan yang berlebihan dengan enzim pelisis sel zimolase dapat mengurangi viabilitas sel. Elektroporasi akhir-akhir ini semakin populer dan dapat digunakan untuk vektor resisten zeocin. Metode ini membutuhkan beberapa step dan resiko kontaminasi yang lebih sedikit. Lalu, bagaimanakah metode seleksinya? Pengalaman di laboratorium memperlihatkan bahwa sistem ekspresi yang sangat efisien dapat dikonstruksi melalui strategi ini.
sehingga sejumlah protein fungsional dengan folding yang tepat dapat disiapkan dan juga dipurifikasi, terutama bila protein tersebut mengandung tag peptid, sehingga heksahistidin pada posisi N atau C terminal. Contohnya, prosedur ini telah digunakan untuk persiapan sejumlah protein muatan reseptor aktifin ACTR1A dan ACTR2A. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.